Mudah-mudahan bisa kita jadikan alat untuk meningkatkan amal ibadat. Umur kita makin meningkat, kesempatan hidup makin singkat, dan ajal makin mendekat. Di kanan kiri ada malaikat yang selalu mencatat amal ibadat setiap saat. Oleh karena itu, mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Jangan sekali berkhianat, karena itu tidak akan membawa kita selamat di dunia ini, apalagi di akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaat sangat kita harap di hari kiamat. Oleh karena itu, mari kita amalkan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui para malaikat. Kita jadikan dia sebagai amal ibadat. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Memang kadang ustadz itu layaknya seperti artis. Banyak ibu-ibu yang manis sebagai fans, apalagi anak gadis. Dan itu juga kaum bapak yang suka tes manis. Dan itu juga anak muda LCMA yang lagi cemas mencari anak gadis. Mudah-mudahan kita semua tetap optimis. Apalagi mungkin sudah disodorkan tes manis. Mudah-mudahan hidup kita ini terasa manis. Dan mari kita semua, seluruh para pendengar kami, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita sesama umat manusia. Habalum minallah dan habalum minan nas. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan jangan mengkhianati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Kalau kita lihat asbabun nuzul pada ayat ini, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan lain-lain yang bersumber dari Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Dia adalah seorang muslim yang ditanya oleh Bani Quraisyah yang memusuhi kaum muslimin waktu perang Quraisyah tentang rencana kaum muslimin terhadap mereka. Abu Lubabah memberi isyarat dengan tangan pada lehernya, maksudnya akan dibunuh. Setelah turun ayat ini, Abu Lubabah menyesali perbuatannya karena membocorkan rahasia kaum muslimin. Ia berkata, teriris hatiku hingga kedua kakiku tidak dapat digerakkan, karena aku merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dari sumber yang lain, asbabun nuzul daripada ayat ini
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lain-lain yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sanad hadis ini sangat gurib dan susunan bahasanya pun perlu diteliti kembali, bahwa Abu Sufyan meninggalkan Mekkah untuk memata-matai kegiatan kaum muslimin. Hal ini disampaikan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, Abu Sufyan sekarang berada di satu tempat. Tangkaplah dan tahanlah dia. Seorang dari kaum munafikin yang mendengar perintah Rasul itu memberitahukannya dengan surat kepada Abu Sufyan agar ia berhati-hati karena Nabi Muhammad SAW telah mengetahui maksudnya. Maka turunlah ayat ini sebagai peringatan untuk tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari As-Suddi bahwa kaum muslimin mendengar perintah Nabi Muhammad SAW yang perlu dirahasiakan, tetapi disebarkan di antara kawan-kawannya sehingga sampai pula kepada kaum musyrikin. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa penyebaran perintah seperti itu berarti berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Apa maksudnya mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul? Janganlah kalian mengkhianati agama kalian, dan janganlah kalian mengkhianati Rasul kalian dengan membocorkan rahasia-rahasia kaum mukminin. Dan jangan mengkhianati apa yang telah diamanahkan kepada kalian berupa taklif syar'i, kewajiban-kewajiban agama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, khianat kepada Allah itulah berupa perbuatan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, dan khianat kepada Rasulullah SAW itulah perbuatan meninggalkan sunnah-sunnah yang telah beliau gariskan dan kita melakukan maksiat terhadapnya. Begitu juga khianat terhadap amanat, yaitu amal-amal yang telah Allah percayakan kepada hamba-hambanya. Maksud dari yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 58 yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Maksud daripada ayat ini, jika kalian khawatir terhadap satu kaum akan berbuat khianat, maka cabutlah perjanjian yang telah engkau sepakati dan katakanlah kepada mereka bahwa kami telah mencabut perjanjian dengan kalian. Sekarang kami memerangi kalian, agar mereka tahu pentingnya hal tersebut, sehingga mereka akan sama-sama menyadari keutamaan bersamamu dengan ilmunya itu.
Dan janganlah kalian memerangi mereka sedangkan di antara kalian dan mereka ada perjanjian. Dan mereka menaruh percaya kepada kalian hingga perbuatan ini dianggap sebagai tindak pengkhianatan dan mengingkari janji. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ungkapan ini, saudaraku, adalah sebagai alasan diperintahkannya membatalkan perjanjian, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Al-Quran surah An-Nisa ayat 107. Maksudnya, saudaraku, janganlah kalian berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan melakukan maksiat, bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berkhianat, tenggelam dalam jurang kemaksiatan dan dosa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda dengan menegaskan, tidak ada iman orang yang tidak dapat diamanati, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati perjanjian. Hadis riwayat Al-Bazzar, Tabrani, dan Ibnu Hibban. Khianat akibatnya sangat jelek di dalam segala hal. Bahkan di dalam suatu kondisi akan lebih jelek dari yang lainnya. Orang yang berkhianat dalam suatu hutan tidak sama dengan orang yang berkhianat terhadap sanak saudara, harta, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia berbicara, ia berdusta. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Dan jika ia dipercaya, ia akan berkhianat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata, aku menjadi pihak yang ketiga dari 2 orang yang bersepakat, selama tidak ada salah satunya yang berkhianat. Di dalam hadis ini dalam hadis ini Allah sebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang pertama kali yang akan diangkat dari manusia adalah sifat amanah. Dan yang terakhir kali yang tersisa adalah solat. Yang paling pertama diambil dari jiwa manusia adalah sifat amanat. Dia suka berkhianat. Dan yang terakhir kali yang tersisa adalah solat. Barangkali orang yang melakukan solat itu tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun dari solatnya. Itu bisa kita ketahui dalam hadis riwayat Abu Daud Al-Hakim. Yang pertama dicabut dari diri manusia adalah sifat amanah. Yang terakhir tersisa adalah solat. Oleh karena itu, kalau melihat, kita pun akan terasa dekat. Dengan solat kita insya Allah semakin taat. Ridho Allah pun akan kita dapat. Di hari penghisapan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat.
dan mudah-mudahan kita masuk surga yang di dalamnya banyak mendapatkan nikmat. Kita bahagia dunia dan akhirat. Inna sholata kanas alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ingin amanat, laksanakanlah solat. Kalau ingin menghindarkan sifat khianat, perbarui dan tingkatkanlah solat. Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat akan didatangkanlah orang-orang yang khianat dengan amanahnya. Kemudian dikatakan kepadanya, tunaikanlah amanahmu. Kemudian ia berkata, bagaimana mungkin aku bisa, wahai Tuhanku, sedang dunia telah sirna. Beliau berkata, kemudian amanah itu berwujud seperti sesuatu ketika ia diambil dari neraka jahanam dan dikatakan kepadanya, turun dan ambillah ia. Kemudian keluarlah darinya. Beliau berkata, kemudian ia turun dan mengambilnya dengan digendong di pundaknya, yang beratnya melebihi berat gunung di dunia. Sehingga ketika ia mengira bahwa ia telah selamat, tiba-tiba tergelincirlah kembali. Tergelincir ke dalam neraka selama-lamanya. Kemudian beliau berkata, solat adalah amanah, wudu adalah amanah, mandi wajib adalah amanah, timbangan adalah amanah. Maka berikanlah semua itu, semua titipan itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan bergelimang dosa. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah kita berkhianat atas amanat yang dipercayakan kepada kita, dan janganlah kita isi hari demi hari kita dengan perbuatan maksiat, karena itulah yang membuat kita hancur, kena siksa di hari kiamat. Muhammad Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir kita di Indonesia, menjelaskan bahwa janganlah kamu membela orang-orang berkhianat dan selalu menyembunyikan pengkhianatannya dalam diri mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berbuat khianat dan dosa. Salah satu ciri seorang mukmin adalah kemampuannya dalam menjaga amanah. Amanah di sini tidak terbatas pada janji atau menjaga rahasia saja. Lebih dari itu, amanah juga mencakup menjaga kepercayaan dari orang lain dan juga kepercayaan dari Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Maka bagi kita yang menjalankan amanah dengan baik, Allah menjanjikan pahala dan balasan yang baik. Sedangkan orang yang berkhianat dari amanahnya, Allah memperingatkannya dengan balasan yang buruk. Oleh karena itu, saudaraku, Allah memperingati kita supaya kita
jangan berkhianat. Karena apa? Khianat itu adalah merupakan sifat munafik. Sifat munafik, jika ia berkata ia berdusta, jika ia berjanji mengingkari, jika ia dipercaya berkhianat. Khianat itu, saudaraku, akan dipermalukan kita nanti di akhirat. Setelah seluruh manusia wafat dan kehidupan di bumi pun sudah selesai, maka semua umat manusia memasuki hari pembalasan atau kehidupan akhirat. Pada hari itu semua perbuatan manusia semasa hidup akan dihitung dengan adil, termasuk akan dihitunglah amal ibadah manusia si pengkhianat. Di hari itu para pengkhianat akan mendapatkan bendera sebagai tanda. Hal ini kita ketahui itu tertulis di dalam sebuah hadis, yaitu setiap pengkhianat akan mendapat bendera di hari kiamat. Disebutkanlah ini pengkhianat si fulan dan ini pengkhianat si fulan. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat khianat adalah perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Allah menyebutkan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Hal ini karena pengkhianatan bukanlah sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Di samping itu, pengkhianatan juga akan menimbulkan kerusakan. Pengkhianatan akan menimbulkan kerugian. Pengkhianatan akan menimbulkan permusuhan. Sementara agama kita, agama Islam, merupakan agama yang menghendaki perdamaian dan keselamatan. Sifat khianat adalah sifat orang Yahudi yang harus kita singkirkan daripada sifat seorang mukmin. Dan sifat khianat adalah salah satu jalan menuju neraka. Masih ingat saudaraku bagaimana kisah istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam? Perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba Allah yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 10. Pengkhianatan yang dilakukan oleh para istri Nabi tersebut merupakan pengkhianatan yang buruk. Karena itu Allah menghukum mereka dengan memasukkannya ke dalam neraka. Begitu pula dengan siapa saja yang melakukan khianat di masa-masa selanjutnya, maka Allah akan masukkan juga mereka ke dalam api neraka. Oleh karena itu kami ajak kita semua, marilah kita menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, menghargai kejujuran dan jangan sesekali kita berkhianat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga amanah Allah dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga solat. Karena dengan solat itulah kita insya Allah akan memiliki sifat amanah. Kalau kita meremehkan dan apalagi meninggalkan solat, itulah yang membuat kita selalu berkhianat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila maniktamanaka wala tahun man khonaka." Tunaikanlah amanat pada apa yang memberikan amanat kepadamu. Janganlah kamu berlaku hianat pada orang-orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud. Hadis ini saudaraku adalah merupakan dalil alasan tentang perintah orang yang menunaikan amanat pada muamalat dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi jika ada yang berkhianat kepada kita, kita pun tak perlu membalas dengan khianat pula. Khianat itu saudaraku adalah menjalankan berbeda dengan yang diamanahkan tanpa diketahui orang yang memberikan amanah. Kalau orang berkhianat kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan dalam kaidah Fis Sobar bahwa manusia dalam membalas dendam itu ada 3 macam. Yang pertama zolim, yaitu membalas lebih dari kewajaran. Yang kedua muqtasid, yaitu yang membalas sewajarnya, sama dengan tindakan orang yang berbuat zolim kepada kita. Dan yang ketiga yang terbaik adalah muhsinun, yaitu orang yang mengkhianati kita, yang menzalimi kita, kita maafkan dan kita tidak membalas sama sekali. Itulah cara kita sebagai orang beriman. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah An-Nur ayat 22. Itu juga Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Oleh karena itu saudaraku, yang terbaik adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Saudaraku, jika ada orang berbuat jelek kepada kita, balaslah kejelekan itu dengan kebaikan kepadanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, jika ada yang berbuat salah kepadamu, maka balaslah dengan suatu ketaatan kepada Allah kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bersabar ketika marah dan bersikap lemah lembut menghadapi orang-orang bodoh, lalu bersikap memberikan maaf kepada orang yang berbuat jelek. Jika seperti itu dilakukan, Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai gangguan setan. Musuh pun akan tunduk dan akhirnya kita menjadi teman yang paling setia. Oleh karena itu, kalau ada yang mengkhianati kita di dunia ini, maka caranya jagalah jarak dengannya.
tetapi jangan sampai putuskan hubungan. Yang kedua, fokuslah untuk menjadikan diri kita ini agar lebih baik. Yang ketiga, jalin hubungan dengan banyak orang. Yang keempat, lakukan hal yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Dan yang kelima, jangan menyimpan dendam. Besarkan hatimu untuk memaafkan. Karena Allah itu adalah maha adil lagi maha bijaksana. Oleh karena itu, saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ingatlah apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, negeri itu akan hancur walaupun dia makmur. Lalu ada yang bertanya, kenapa bisa negeri itu hancur padahal dia makmur? Karena jikalau amanat-amanat itu diberikan kepada pengkhianat, petinggi di suatu negeri itu adalah pengkhianat, dan harta diberikan dan dikuasai oleh orang-orang fasik, negeri itu akan hancur walaupun negeri itu makmur. Na'udzubillahi min jalik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Marilah kita jaga amanat dan jangan sekali kita berkhianat. Mari kita jaga solat, mudah-mudahan kita selamat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.